Hai teman-teman, kalian pasti sudah sering mendengar tentang istilah red flag dalam hubungan, kan? Red flag itu adalah tanda-tanda bahaya yang seharusnya kita waspadai. Hari ini, kita bakal membahas lebih dalam mengenai sikap-sikap cowok yang menunjukkan dia adalah red flag. Dan kenapa kita perlu segera menghindarinya. Tapi, sebelum mulai, aku ingin kalian semua berpartisipasi. Yuk, tulis di kolom komentar. Aku berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia. Ini adalah afirmasi positif yang akan memberikan energi baik bagi kita semua. Ingat, hubungan itu harus saling mendukung, bukan saling merugikan. Red flag dalam konteks hubungan bukan hanya tentang perasaan yang tidak nyaman atau sekadar masalah sepele. Ini lebih kepada perilaku berulang yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Dalam perjalanan hubungan, terkadang kita terjebak dalam situasi yang menyesakan, di mana pasangan menunjukkan sifat-sifat yang toksik. Mungkin kita merasa takut untuk mengungkapkan perasaan, atau bahkan mulai merasa tidak dihargai. Semua itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut bisa menjadi masalah besar di masa depan. Mengapa kita harus peduli dengan red flag? Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki kontrol penuh atas reaksi dan respons kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Red flag adalah salah satu hal yang harus kita waspadai, karena itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan dalam hubungan. Jika kita tidak menanggapinya dengan serius, kita bisa jadi kehilangan kedamaian batin dan merusak kesejahteraan diri. Mengapa Stoikisme relevan? Dalam menghadapi red flag, Stoikisme bisa menjadi panduan yang sangat berguna. Filosofi Stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan diri dan menerima kenyataan dengan bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi sulit dalam hubungan, kita tidak bisa selalu mengubah perilaku orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari Stoikisme, mengendalikan emosi dan tidak terperangkap dalam situasi yang tidak sehat. Bagaimana Stoikisme membantu kita menghadapi red flag? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Saat kita menghadapi cowok dengan perilaku buruk, kita diajarkan untuk tidak membiarkan perasaan negatif menguasai kita. Sebaliknya, kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita memandang dan meresponsnya. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kedamaian batin meskipun berada dalam hubungan yang penuh tantangan. Kutipan Stoikisme sebagai panduan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang kita terima adalah takdir kita. Apa yang kita pilih adalah kebebasan kita. Artinya, meskipun kita tidak bisa memilih pasangan atau mengubah sifat buruk orang lain, kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Jika kita merasa bahwa suatu hubungan merugikan, kita bebas untuk mengakhiri atau mengubahnya. Kita tidak harus terjebak dalam hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi kita. Prinsip Stoikisme yang penting adalah tentang refleksi diri. Dalam menghadapi red flag, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya cukup berani untuk menghargai diri saya sendiri dan menetapkan batasan yang sehat? Stoikisme mengajarkan kita untuk memeriksa sikap kita sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Dalam hubungan, kita harus cukup bijaksana untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Dan lebih penting lagi, kita harus tahu kapan saatnya untuk bergerak pergi. Sikap-sikap yang tidak menghargai batasan atau meremehkan perasaan kita adalah hal-hal yang harus diwaspadai. Tidak jarang kita merasa cemas, bingung, atau bahkan bingung dengan perubahan sikap pasangan kita. Mungkin dia mulai menarik diri, sering merendahkan kita, atau mengabaikan kebutuhan emosional kita. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat. Dan meskipun kita ingin memperbaikinya, kita harus ingat bahwa perubahan harus datang dari kedua belah pihak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hubungan, jika seseorang sudah menunjukkan sikap toksik atau red flag,
Kita harus belajar untuk menjaga jarak emosional agar kita tidak terjebak dalam dinamika yang merugikan. Ini bukan tentang melarikan diri dari masalah, tapi lebih kepada melindungi diri agar tetap seimbang dalam hidup kita. Jika setelah melalui refleksi kita merasa bahwa hubungan tersebut sudah terlalu merusak, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita berhak untuk memilih meninggalkannya. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kebijaksanaan sejati bukanlah berusaha mengubah dunia, melainkan mengubah diri sendiri agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kita kendalikan. Meninggalkan hubungan yang toksik bukanlah sebuah kekalahan, tetapi sebuah tindakan bijak untuk menjaga kesejahteraan kita. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat ditekankan dalam Stoikisme. Ketika kita berada dalam hubungan yang tidak sehat, kita harus bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Ini bisa berupa menetapkan batasan, berbicara dengan pasangan tentang perasaan kita, atau bahkan mengakhiri hubungan jika itu memang yang terbaik. Kita seringkali menumbuhkan harapan tinggi terhadap pasangan kita, berharap mereka akan berubah atau menjadi lebih baik. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima realitas yang ada, tanpa mengandalkan harapan yang tidak realistis. Jika cowok menunjukkan perilaku yang tidak sehat, kita perlu menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan berubah. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan kebijaksanaan. Jadi, jika kamu merasa ada banyak red flag dalam hubunganmu, ingatlah bahwa kamu berhak untuk memilih kebahagiaan dan kedamaian batin. Jangan biarkan sikap buruk orang lain merusak hidupmu. Dengan mengadopsi prinsip Stoikisme, kita belajar untuk mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hubungan yang penuh konflik. Sekali lagi, tulis di kolom komentar. Aku berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Red flag dalam hubungan adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu dalam hubungan tersebut tidak sehat. Biasanya, tanda-tanda ini bisa sangat halus, bahkan sulit untuk dikenali di awal. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan mulai melihat pola-pola perilaku yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dua pihak. Dalam beberapa kasus, red flag bisa langsung terlihat jelas. Namun, dalam banyak kasus, kita perlu lebih peka untuk menyadarinya. Setiap hubungan itu berbeda, namun ada beberapa perilaku umum yang seringkali menjadi red flag dalam hubungan. Misalnya, cowok yang terlalu mengontrol, tidak menghargai batasan pribadi, atau bahkan membuat kamu merasa tidak cukup baik. Semua itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut mungkin tidak sehat dan bisa berbahaya bagi kesejahteraan emosional kamu. Disinilah pentingnya untuk tetap objektif dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Salah satu red flag yang paling umum dalam hubungan adalah kontrol. Ketika cowok mencoba mengendalikan hidup kamu, misalnya, siapa teman-teman kamu, apa yang kamu lakukan, bahkan apa yang kamu pakai, itu adalah tanda bahwa dia tidak menghargai kebebasan kamu sebagai individu. Hubungan yang sehat harus memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk berkembang, bukan untuk dikendalikan. Manipulasi emosional adalah red flag yang seringkali sulit dikenali. Cowok yang suka bermain-main dengan perasaan kamu, seperti membuat kamu merasa bersalah ketika kamu tidak setuju dengan mereka, adalah contoh nyata dari manipulasi. Ini adalah bentuk kontrol yang lebih halus dan seringkali bisa membuat kamu bingung tentang perasaanmu sendiri. Gaslighting adalah salah satu bentuk manipulasi yang paling berbahaya dalam hubungan. Jika cowok selalu mencoba untuk membalikan fakta atau membuat kamu meragukan kenyataan yang ada, itu adalah red flag yang sangat serius. Gaslighting seringkali digunakan untuk mengontrol dan mendominasi pasangan, serta membuat mereka merasa tidak percaya diri atau bingung. Jika cowok menunjukkan kurangnya empati dan tidak peduli dengan perasaan kamu,
Ini adalah tanda bahwa dia mungkin tidak memiliki kualitas emosional yang sehat untuk menjadi pasangan yang baik. Hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada rasa saling pengertian dan kepedulian. Jika itu hilang, hubungan tersebut bisa sangat merugikan. Cowok yang sering menunjukkan perilaku pasif-agresif, seperti menyindir atau memberikan komentar yang menyakitkan secara tidak langsung, dapat membuat kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan tersebut. Perilaku ini adalah tanda bahwa dia tidak terbuka dan tidak jujur dengan perasaannya. Ini bisa menyebabkan ketegangan dan kebingungan dalam komunikasi. Jika cowok selalu menyalahkan orang lain, termasuk kamu, untuk segala sesuatu yang salah dalam hubungan atau dalam hidupnya, itu bisa menjadi red flag besar. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kesalahan sendiri menunjukkan bahwa dia tidak siap untuk bekerja sama dalam hubungan yang sehat. Terkadang, cowok yang punya sikap red flag ini akan terus menghindari tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi atau hubungan kalian. Dia mungkin akan mengatakan bahwa segala sesuatunya bukan salah dia, dan jika hubungan kalian bermasalah, itu pasti salah kamu. Itu saja sikap yang tidak sehat, dan juga merusak komunikasi dan membuat hubungan menjadi sangat toksik. Jika cowok tidak bisa menerima keberhasilan atau kesuksesan kamu, itu adalah tanda besar bahwa dia tidak mendukung kamu sepenuhnya. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak harus saling mendukung satu sama lain. Namun, jika dia merasa terancam dengan pencapaian kamu dan berusaha untuk merendahkan atau mengabaikan usaha kamu, itu adalah red flag. Kadang-kadang, red flag muncul setelah hubungan berjalan agak lama. Perubahan sikap yang drastis, seperti tiba-tiba menjadi lebih dingin, jarang berkomunikasi, atau bahkan mulai mengabaikan kebutuhan kamu, adalah tanda bahwa hubungan tersebut mengalami masalah yang serius. Salah satu red flag terbesar dalam hubungan adalah ketika pasangan tidak menghormati batasan pribadi kita. Misalnya, dia mungkin terus-menerus meminta untuk tahu segala hal tentang hidupmu, termasuk hal-hal yang seharusnya menjadi hak pribadi kamu. Dalam hubungan yang sehat, batasan pribadi harus dihormati dan dijaga oleh kedua belah pihak. Terakhir, red flag terbesar adalah ketika cowok terus-menerus mengabaikan perasaan dan kebutuhan emosional kamu. Jika dia lebih mementingkan dirinya sendiri atau mengabaikan apa yang kamu rasakan, hubungan itu bisa sangat merusak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengabaikan kebutuhan kita sebagai individu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu tanda utama bahwa seorang cowok bisa jadi red flag adalah ketika dia tidak menghormati batasan pribadi kita. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa takut akan pengawasan atau kontrol berlebihan. Jika dia sering menekanmu untuk melakukan hal-hal yang kamu tidak nyaman melakukannya, ini adalah tanda besar bahwa kamu berhak untuk menetapkan batasan yang lebih jelas. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada pasangan yang terus menghindari tanggung jawab atau tidak pernah mengakui kesalahan mereka. Cowok yang terus-menerus menyalahkan orang lain atau situasi di luar dirinya tanpa merenung atau introspeksi diri, jelas menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk berkembang dalam hubungan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk selalu menerima tanggung jawab atas tindakan kita dan memperbaiki kesalahan yang kita buat. Dalam hubungan, kebanggaan dan ego yang terlalu besar bisa menjadi penghalang besar. Ketika cowok tidak bisa menerima kritik dengan baik atau merasa selalu benar, ini menunjukkan bahwa dia tidak siap untuk bertumbuh bersama dalam hubungan. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kedua belah pihak bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan perasaan atau kesejahteraan emosional kamu adalah salah satu red flag yang tidak boleh diabaikan. Jika dia sering mengabaikan kebutuhan emosional kamu atau bahkan meremehkan perasaanmu,
Ini adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki empati dan menjaga hubungan yang saling memberi dan menerima. Gaslighting adalah perilaku yang sering muncul dalam hubungan toksik. Ini adalah taktik manipulasi di mana cowok berusaha membuat kamu meragukan diri sendiri dan bahkan kenyataan yang kamu alami. Jika cowok mulai memberitahu kamu bahwa kamu terlalu sensitif atau paranoid, padahal sebenarnya kamu merasa ada yang salah, itu adalah gaslighting. Ini adalah red flag besar yang harus segera kamu sadari dan tangani. Jika cowok sering membuat kamu merasa tidak cukup baik atau tidak layak, baik secara fisik, emosional, atau bahkan intelektual, itu adalah tanda bahwa dia tidak menghargai kamu. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kamu merasa dihargai dan diterima apa adanya. Jika dia terus-menerus membuatmu merasa kurang, itu adalah tanda bahwa kamu layak untuk menemukan pasangan yang lebih baik. Kejujuran adalah dasar dari hubungan yang sehat. Jika cowok sering berbohong atau menyembunyikan hal-hal penting dari kamu, itu adalah red flag yang harus diperhatikan. Kejujuran membangun rasa saling percaya, dan tanpa itu, hubungan menjadi rapuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan integritas dan selalu berkata benar. Tidak peduli seberapa sulitnya, jika cowok sering berubah-ubah atau tidak konsisten dalam niatnya terhadap hubungan, itu adalah red flag besar. Dalam stoikisme, kita belajar tentang pentingnya komitmen dalam menjalani hidup, dan ini juga berlaku dalam hubungan. Ketegasan dan kejelasan dalam hubungan adalah kunci untuk membangun masa depan yang stabil bersama pasangan. Rasa cemburu adalah hal yang normal dalam hubungan. Namun, cemburu yang berlebihan hingga menjadi perilaku kontrol adalah masalah besar. Jika cowok mulai mengatur siapa teman-teman kamu, kapan dan di mana kamu bisa pergi, atau bahkan merasa tidak nyaman ketika kamu menghabiskan waktu dengan orang lain, itu adalah red flag. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan rasa cemburu atau ketakutan menguasai tindakan kita. Komunikasi yang buruk adalah salah satu penghalang utama dalam hubungan yang sehat. Jika cowok sering menghindar untuk berbicara tentang perasaan, masalah, atau ketidaknyamanannya, itu adalah tanda bahwa dia tidak siap untuk membangun hubungan yang terbuka dan jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang harmonis. Kekerasan fisik dan emosional adalah red flag terbesar yang tidak boleh ditoleransi dalam hubungan apapun. Jika cowok pernah menyakiti kamu secara fisik atau verbal, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut sangat berbahaya dan kamu harus segera keluar. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan diri kita disakiti dan untuk selalu menjaga martabat serta harga diri. Jika cowok terus-menerus mencoba untuk memaksakan kehendaknya atau tidak menghargai keputusan serta pilihan hidup kamu, ini adalah tanda bahwa dia tidak menghargai kamu sebagai individu. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling menghargai keputusan satu sama lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memilih jalan hidup yang sesuai dengan prinsip dan kebijaksanaan kita sendiri. Semua sikap buruk yang telah disebutkan di atas adalah red flag yang sangat penting untuk diperhatikan. Ingat, kita berhak untuk hidup dalam hubungan yang penuh dengan rasa hormat, saling mendukung, dan kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian batin dan tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Jika kita merasa tidak dihargai atau terperangkap dalam hubungan yang merusak, maka itulah saatnya untuk bertindak demi kesejahteraan diri kita. Filosofi stoikisme mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita, dan dengan itu, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk hidup kita, termasuk dalam hubungan. Jangan biarkan perilaku buruk dari orang lain mengendalikan kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Ketika kita menghadapi perilaku red flag, langkah pertama adalah melakukan refleksi diri.
Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu memulai dengan introspeksi. Sebelum kita bereaksi atau membuat keputusan yang drastis, kita harus merenung apakah reaksi kita didorong oleh emosi atau oleh kebijaksanaan yang tenang. Refleksi diri ini memungkinkan kita untuk melihat apakah kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena ketakutan, kebiasaan, atau perasaan yang salah. Dalam Stoikisme, salah satu konsep utama adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar kita, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita terhadapnya. Jadi, ketika kita menghadapi perilaku toksik atau red flag, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak perlu langsung terpancing emosi atau melibatkan perasaan negatif yang mengganggu kedamaian batin kita. Alih-alih bereaksi impulsif, kita bisa memilih untuk tetap tenang, menjaga jarak emosional, dan menilai situasi dengan objektif. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tanpa membiarkan ketidakadilan merusak ketenangan hati. Jika kita merasa diperlakukan tidak adil dalam suatu hubungan, kita bisa memilih untuk tidak terperangkap dalam perasaan kecewa atau marah yang berlarut-larut. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk menghadapi ketidakadilan tersebut dengan kepala tegak, sambil tetap menjaga harga diri dan integritas diri kita. Keteguhan hati ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang bijak, seperti apakah kita harus bertahan dalam hubungan atau mengakhirinya. Salah satu prinsip dasar Stoikisme adalah menghargai diri sendiri. Dalam konteks hubungan, ini berarti kita harus tahu kapan kita harus bertahan dan kapan kita harus pergi. Jika pasangan kita menunjukkan sikap atau perilaku yang merendahkan, menyakiti, atau tidak menghargai kita, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak ragu untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Kita tidak harus terus menerima perlakuan buruk dari orang lain hanya untuk mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Terkadang, dalam hubungan yang buruk, kita bisa merasa seperti kita yang salah atau kurang. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyalahkan diri kita atas sikap buruk orang lain. Kita hanya bisa bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri, dan kita harus ingat bahwa kita berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat. Menyalahkan diri sendiri hanya akan menghalangi kita untuk mengambil tindakan yang tepat. Dalam menghadapi red flag, kita seringkali merasa takut atau tidak pasti. Takut untuk mengakhiri hubungan, takut akan penolakan, atau takut untuk tidak bisa menemukan yang lebih baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan, tetapi itu bukan alasan untuk tetap terjebak dalam situasi yang tidak baik bagi kita. Dengan menjaga ketenangan dan kebijaksanaan, kita dapat memilih untuk bergerak maju meski ketakutan itu ada. Salah satu langkah penting dalam menghadapi red flag adalah dengan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain melanggar ruang pribadi kita atau mengganggu kedamaian batin kita. Jika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku yang tidak menghormati batasan kita, kita harus belajar untuk tegas dalam menegakkan batasan tersebut, tanpa merasa bersalah atau takut. Salah satu ajaran Stoikisme yang paling penting adalah menerima bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah sifat atau perilaku seseorang, tetapi kita bisa mengubah bagaimana kita meresponsnya. Jika pasangan kita menunjukkan perilaku toksik, kita tidak bisa memaksanya untuk berubah. Namun, kita dapat memilih apakah kita akan tetap berada dalam hubungan itu atau tidak. Penerimaan ini membantu kita untuk tidak merasa terjebak dan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan yang lebih baik. Dalam Stoikisme, kedamaian batin adalah sesuatu yang sangat dihargai. Ketika kita menghadapi red flag, kita harus mengingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin kita adalah yang utama. Kita tidak boleh membiarkan perilaku buruk orang lain mengganggu keseimbangan internal kita. Dengan menjaga kedamaian batin, kita bisa lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik.
Menghadapi red flag dalam hubungan membutuhkan keberanian untuk membuat keputusan yang tepat, meskipun itu sulit. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak takut dalam mengambil keputusan yang benar, meskipun itu berarti meninggalkan sesuatu yang kita anggap berharga atau dikenal. Keberanian ini bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi kemampuan untuk tetap bertindak meskipun ketakutan ada. Ketika berhadapan dengan red flag, kita harus selalu fokus pada apa yang kita bisa kontrol. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita merespons perilaku mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk berfokus pada tindakan kita sendiri dan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita bisa tetap menjaga kebijaksanaan dan kedamaian batin kita meskipun situasi sulit. Setelah kita menghadapi red flag dan membuat keputusan yang bijak untuk mengakhiri hubungan atau mengubah dinamika hubungan tersebut, kita harus melangkah maju dengan keyakinan. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu melanjutkan hidup dengan tekad dan keyakinan, tanpa menyesali masa lalu. Hidup kita adalah milik kita untuk dipimpin, dan kita memiliki kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terakhir, jika kamu sedang berada dalam hubungan yang penuh red flag, ingatlah untuk selalu menghargai diri sendiri dan mencari kebahagiaan serta kedamaian batin. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling mendukung. Gunakan filosofi stoikisme sebagai pedoman untuk tetap tenang dan bijaksana dalam membuat keputusan. Sekali lagi, tulis di kolom komentar, "Aku berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan." Dan jika video ini membantu kamu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kamu selalu diberkati dengan kedamaian dalam setiap langkah hidupmu.